MotoGP Prancis 2025 bakal jadi pertarungan seru dengan Fabio Quartararo yang siap menggebrak kandang sendiri menggunakan mesin baru Yamaha. Sementara Jack Miller dan Pramac Racing juga tak kalah ambisius untuk bangkit setelah hasil mengecewakan karena menggunakan mesin 3 silinder di seri sebelumnya. Belum lagi, Ducati yang ingin terus melanjutkan dominasi mereka di Le Mans, serta Honda yang berusaha bangkit dengan mesin baru dan konsistensi pembalapnya. Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Fabio Quartararo siap panaskan Le Mans bawa mesin baru dari Yamaha. Setelah berhasil memutus paceklik pole position dan podium Yamaha di Jerez kemarin, Fabio Quartararo sekarang datang ke MotoGP Prancis dengan semangat yang lagi tinggi-tingginya. Gak cuma karena balapan di kandang sendiri, tapi juga karena dia bakal turun dengan spesifikasi mesin baru dari Yamaha. Saya senang bisa rebut pole position dan posisi kedua di Jerez sebelum datang ke Le Mans, kata Quartararo. Sirkuit ini selalu spesial buat saya. Ini GP kandang, fans akan sangat ramai. Dan setiap kali lagu kebangsaan dikumandangkan di grid, saya selalu merinding. Sejauh ini, Quartararo baru naik podium di Le Mans itu pun tahun 2021 saat dia finish ketiga. Tapi musim ini, dengan performa yang mulai naik dan mesin baru yang dibawa Yamaha, harapannya semakin besar. Yamaha masih percaya mesin inline, meski V4 sudah menjadi bahan gosip sehari-hari. Walaupun banyak rumor soal Yamaha bakal pindah ke mesin V4, kenyataannya mereka belum menyerah sama mesin inline 4. Bahkan di tes Jerez kemarin, mereka memberi pembaharuan yang cukup signifikan. Karena Jerez adalah sirkuit yang sempit dan penuh tikungan, tenaga mesin bukan faktor utama. Tapi di Le Mans, dengan karakter stop and go, output mesin jelas bakal lebih berpengaruh. Makanya, ada harapan besar mesin baru ini bisa tampil lebih gahar. Kami harus tetap fokus dengan tugas yang ada di depan mata, ujar Quartararo. Hasil bagus di Jerez dan tes hari Seninnya jadi dorongan besar buat tim. Saya penasaran sama performa mesin baru ini di Le Mans, dan saya tak sabar buat langsung ngegas. Massimo Meregali, bos tim Yamaha, juga cukup optimis dan menurut dia, tren positif dari Jerez harus terus dilanjutkan. Pole dan podium Quartararo di Spanyol adalah tanda positif. Ditambah lagi tes Jerez juga berjalan lancar, kata Meregali. Setiap tahun, jumlah penonton di Le Mans selalu pecah rekor. Ini akan menjadi tambahan semangat buat Fabio karena ini GP kandangnya. Target kami jelas, pertahankan momentum positif dan pastikan dua pembalap masuk Q2. Dan gak cuma Quartararo yang pakai mesin baru, rekan setimnya Alex Rins juga sudah mencoba spek yang sama waktu di Jerez. Hasilnya, dia mencatatkan waktu tercepat keempat, tepat di belakang Quartararo. Kami mengambil langkah positif di tes minggu lalu, kata Rins. Mesin ini pertama kali kami coba di uji coba IRTA, dan sekarang di Le Mans. Kami bakal mengumpulkan data lebih banyak lagi. Ini penting agar saat uji privat di Misano minggu depan, kami sudah punya bekal informasi yang cukup. Meregali juga menambahkan bahwa setelah jadwal yang padat, istirahat sebelum GP Prancis ini sangat penting. Karena ke depan mereka bakal menghadapi 3 pekan yang super sibuk. Yamaha sendiri belum pernah menang di Le Mans sejak tahun 2017. Hal itu lewat Maverick Vinales. Dengan performa Quartararo yang lagi naik, mesin baru yang menjanjikan dan dukungan fans tuan rumah, akankah Yamaha bisa mengakhiri puasa kemenangan di Le Mans akhir pekan ini? Dari factory Yamaha, sekarang kita pindah ke garasi sebelah yaitu Jack Miller dengan Pramac yang siap tempur. Setelah membahas semangat Fabio Quartararo bersama Yamaha untuk tampil maksimal di depan publik sendiri, kini saatnya kita menengok garasi sebelah. Kali ini giliran Jack Miller dari Pramac yang bersiap menebus hasil kurang memuaskan di 2 seri sebelumnya. Miller datang ke Le Mans dengan misi yang cukup jelas, memulai ulang musimnya. Usai melewati Qatar dan Jerez tanpa hasil yang benar-benar mencolok. Harapannya kini tertuju pada sirkuit Prancis, salah satu favoritnya. Meski sempat menunjukkan potensi untuk tembus 10 besar di Jerez, masalah teknis menggagalkan langkahnya. Namun, sesi tes pasca balapan memberi angin segar.
Di sana, Miller dan tim melakukan revisi pada setup motornya, sekaligus menjajal mesin baru yang disebut-sebut menjanjikan. Saya puas dengan hasilnya. Apa yang saya minta, tim langsung memenuhinya. Mesin baru mulai turun gunung, tapi Pramac masih tertutup. Sementara Quartararo dan Rins sudah memastikan penggunaan mesin baru yang akan dihomologasi untuk Le Mans, situasi di tim Pramac masih belum jelas. Mereka hanya menyebutkan bahwa beberapa pembaharuan mungkin akan ditetapkan akhir pekan ini. Artinya, semuanya masih serba spekulatif. Namun satu hal yang pasti, Le Mans adalah sirkuit yang bersahabat dengan Miller. Dia pernah menjuarai GP Prancis tahun 2021 bersama Ducati dan naik podium kedua di tahun 2022. Tahun lalu, dia finish ke-8 di sprint race sebelum terjatuh di balapan utama. Le Mans selalu jadi trek yang saya tunggu. Suasananya luar biasa. Para penggemar Prancis juga dikenal sangat antusias, kata Miller. Trek ini cocok dengan gaya berkendara saya, dan saya sudah punya sejarah yang bagus di sini. Yang menarik, sejak Jerez, Miller mulai melakukan pendekatan baru pada setup motornya. Dia mencoba mengarah ke karakter motor Yamaha, khususnya Yamaha M1, karena merasa pendekatan itu lebih cocok di sirkuit-sirkuit ke depan. Kami sempat mencoba arah berbeda sejak Thailand, ungkapnya. Tapi sekarang kami balik lagi, mendekati ke setup yang digunakan oleh para pembalap Yamaha. Headstock kami sesuaikan, dan hasilnya cukup menjanjikan. Sayangnya, kendala teknis kembali hadir di Jerez. Baut firing motor menyentuh kabel kelistrikan sehingga membuat mesin hanya bekerja dengan 3 silinder, sebelum akhirnya berhenti sepenuhnya. Tapi ini adalah balap motor. Kadang kita salah, kadang motornya yang salah. Yang penting kita siap untuk Le Mans. Miller juga menunjukkan sikap sportif dengan memberi selamat langsung kepada Quartararo atas pole position dan podium di Jerez. Dia bahkan menyempatkan untuk mempelajari data pembalap Yamaha tersebut demi pengembangan motornya sendiri. Dia tampil luar biasa akhir pekan lalu. Kami melihat datanya, dan dari situ saya tahu apa yang bisa saya pelajari. Fokusnya adalah tetap di pengereman, tapi di tengah tikungan. Kita butuh motor yang lebih jinak dan stabil. Kabar baik juga datang dari rekan satu tim Miller, Miguel Oliveira, yang akhirnya kembali ke lintasan setelah absen 3 seri akibat cedera. Keduanya akan kembali bersama memperkuat Pramac Racing di Le Mans. Dan kejutannya adalah, Miller dan Oliveira akan balapan dengan livery khusus Alpine pada hari Minggu. Sentuhan Formula One di atas motor MotoGP pastinya akan menambah daya tarik tersendiri. Setelah membahas kesiapan Jack Miller bersama Pramac, sekarang mari kita alihkan perhatian ke tim yang belakangan ini begitu mendominasi lintasan, Ducati. Pabrikan asal Italia ini tengah berada dalam performa terbaiknya dan Le Mans adalah salah satu ladang subur bagi mereka beberapa musim terakhir. Sejak musim 2020, Ducati telah memenangkan 7 balapan terakhir di Le Mans termasuk sprint race, tapi uniknya, daftar pemenang itu tidak mencantumkan 2 pembalap utama Ducati saat ini yaitu Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Fakta lainnya, belum ada pembalap yang berhasil menang 2 kali berturut-turut di Le Mans sejak Marc Marquez melakukannya untuk Honda pada tahun 2018 dan 2019. Jadi, jika ada rider Ducati yang kembali naik podium tertinggi akhir pekan ini, itu tidak hanya melanjutkan tren positif, tetapi juga mengantar Ducati meraih kemenangan Grand Prix ke-23 secara beruntun. Sebuah rekor baru dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez datang ke Prancis dengan hanya tertinggal 1 poin dari adiknya, Alex Marquez, dalam perebutan gelar sementara. Meskipun terjatuh di awal balapan kandangnya di Jerez, Marquez tak menunjukkan bahwa kecepatannya tidak perlu diragukan. Dia bahkan mendominasi sesi tes hari Senin setelah balapan, menegaskan bahwa performa bukanlah masalah. Marquez sendiri sudah cukup akrab dengan sirkuit Le Mans. Tahun lalu, dia start dari posisi ke-13 namun berhasil finish kedua dalam sprint dan Grand Prix utama sebagai pembalap di sini. Dia juga punya 3 kemenangan di Le Mans saat masih bersama Honda yaitu 2014, 2018, dan 2019. Saya senang kembali ke lintasan. Le Mans adalah trek yang sangat bersahabat bagi Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, saya juga berhasil podium di sini. Kami mencoba banyak hal saat tes Jerez. Meskipun saya belum tahu pasti apa yang akan kami bawa ke Le Mans. Yang jelas, saya percaya diri. Sayangnya, kami jatuh pada hari Minggu. Tapi akhir pekan itu tetap positif. Dia juga menekankan bahwa cuaca dan suhu di Le Mans bisa menjadi faktor penentu dalam jalannya lomba. Sesuatu yang memang kerap jadi tantangan tersendiri di Prancis. Sementara itu, rekan setimnya Pecco Bagnaia juga membawa rasa optimisme ke Le Mans. Tahun lalu, dia terlibat duel seru dengan Marc Marquez dan harus puas di posisi ketiga. Hanya terpaut kurang dari setengah detik dari Jorge Martin yang keluar sebagai pemenang. Bagnaia datang dengan catatan performa solid di Jerez, terutama di sprint race. Meski agak kesulitan menyalip di balapan utama, dia tetap membawa pulang 2 podium ketiga dan poin penting.
Le Mans adalah sirkuit yang selalu saya suka dan cocok untuk karakter Ducati, kata Bagnaia. Sprint race di Jerez cukup baik, meskipun saya tidak terlalu agresif saat balapan. Tapi kami berhasil meraih 2 posisi ketiga dan poin yang signifikan. Selama pengujian, kami mencoba beberapa solusi baru dan bisa kami terapkan di sini. Saya yakin hal itu bisa membuat kami tampil lebih kompetitif. Menariknya, dalam sesi tes Jerez tersebut, Bagnaia sempat tercepat ke-19 saat melatih kecepatan balap. Angka yang sebenarnya tidak mencerminkan potensi sesungguhnya, karena dia memang fokus pada simulasi balapan ketimbang mencari waktu tercepat. Saat ini, Bagnaia duduk di posisi keempat klasemen sementara dan tertinggal 20 poin dari Alex Marquez, yang tengah menjadi kejutan besar musim ini. Setelah membahas dominasi Ducati dan persaingan antara Marc Marquez, Bagnaia, dan Alex Marquez, kita beralih ke Honda. Meski belum kembali ke masa keemasannya, Honda menunjukkan sinyal positif dalam beberapa seri terakhir. Salah satu titik terang datang dari Luca Marini, yang secara perlahan tapi pasti menjadi pembalap paling konsisten Honda musim ini. Pembalap asal Italia ini telah 4 kali berturut-turut finish di posisi 10 besar. Pencapaian yang patut diapresiasi di tengah proses adaptasi RC213V terhadap tuntutan era MotoGP modern. Namun, menjelang GP Prancis di Le Mans, Marini menyadari bahwa konsistensi saja tidak cukup. Dia menegaskan bahwa kini saatnya membangun kekuatan dari hari Sabtu, terutama di sesi kualifikasi yang menentukan posisi start. Mari kita mulai dari awal dan fokus untuk masuk ke Q2 guna mempersiapkan diri untuk balapan, kata Marini. Setiap akhir pekan, kami selalu meningkatkan kecepatan dan melangkah maju. Kami harus terus melakukan ini. Sirkuit Le Mans sendiri menawarkan tantangan unik. Salah satunya adalah zona pengereman berat yang menurut Marini bisa menguntungkan Honda. Banyak pengereman berat di Le Mans yang seharusnya cocok untuk kami. Saya tak sabar untuk menjalani akhir pekan penuh pertarungan hebat seperti di Jerez. Meski performa balap Marini cukup menjanjikan, masih ada satu hambatan besar, getaran pada ban bekas, terutama di bagian belakang. Menurut Marini, saat menggunakan ban baru, getarannya bisa diredam. Tapi begitu keausan meningkat, sensasi tergelincir makin terasa di setiap tikungan. Saat pakai ban baru, getarannya bisa ditoleransi. Tapi begitu kompon mulai aus, saya mulai tergelincir, bahkan di tikungan cepat. Dan itu menyebabkan getaran terus-menerus. Jika kami bisa menemukan cengkraman yang lebih di belakang, getaran itu pun bisa berkurang. Marini juga mengomentari performa Yamaha yang kini menjadi rival utama Honda dalam hal performa kualifikasi. Setelah keberhasilan Quartararo naik podium di Jerez, Yamaha kini menempati posisi kedua di klasemen konstruktor. Yang benar adalah Yamaha, dalam serangan waktu, selalu sangat kuat. Mereka punya banyak daya cengkram saat memasang ban belakang baru, kata Marini. Kami belum merasakan ekstra grip seperti itu saat pakai ban baru. Tapi dalam kecepatan balap, kami lebih stabil. Jadi, kalau getaran ini bisa diatasi, kami bisa kompetitif di setiap balapan. Dalam klasemen BMW Award 2025, penghargaan untuk performa kualifikasi, Fabio Quartararo ini menjadi yang ketiga di bawah Marc Marquez dan Alex Marquez. Dari kubu Honda, Joan Zarco berada di posisi ke-8, Joan Mir di posisi ke-10, dan Marini berada di posisi ke-16. Di sisi lain garasi HRC, Joan Mir menunjukkan potensi besar. Dia sudah beberapa kali lolos Q2 dan bersaing di grup tengah dalam balapan. Namun, masalah reliabilitas dan ketidakberuntungan membuatnya baru finish di 4 balapan saja musim ini. Hasil yang menempatkannya di posisi ke-18 klasemen sementara. Datang ke Le Mans, tujuan kami sederhana, memperoleh poin yang mencerminkan usaha dan kecepatan kami. Kami sudah punya dasar kecepatan. Kami mampu bertarung di Q2 dan tetap kompetitif di grup kedua. Sekarang tinggal memaksimalkan hasil. Mir juga menjalani uji coba penting di Jerez, termasuk debut penggunaan mesin Honda baru yang sebelumnya dicoba oleh wildcard Alex Espargaro. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian apakah mesin itu akan resmi dihomologasikan digunakan oleh semua pembalap di Le Mans. Karena, performa mesin saat ini masih bisa diterima. Kami harus pastikan bahwa mesin baru benar-benar memberikan peningkatan sebelum memakainya di akhir pekan balapan.